Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya teman-teman. Kembali ke channel online. Setelah beberapa kali kita offline, kita kembali online. Oke, mungkin sebelum kita mulai, seperti biasanya kita berdoa terlebih dulu. Semoga perkuliahan di petang ini berjalan lancar. Dan semoga yang lebih penting lagi adalah apa yang kita pelajari di petang ini pukul 6 sampai pukul 7 lebih nanti adalah mendapat ilmu yang berfaedah, ilmu yang bermanfaat ya, sehingga nanti bisa digunakan kalian bekal untuk mencari kehidupan. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke teman-teman, di pertemuan pertama saya sudah memberikan penggambaran mengapa kita penting untuk belajar tentang digital marketing ya. Aslinya memang mata kuliahnya digital advertising, tapi saya perluas saja karena kita sudah cukup banyak belajar advertising. Yang sekarang mau saya tarik adalah lebih ke marketingnya ya. Di pertemuan yang kedua di pekan yang lalu kita belajar tentang pendahuluan tentang pentingnya digital marketing. Sekarang kita lanjutkan ya. Materinya sudah saya unggah, sudah saya upload di Google Classroom ya. Silakan kalian cek ya. Oke, akan saya lanjutkan. Materi yang awal-awal ini kemarin sebenarnya sudah saya presentasikan di format yang lain ya. Siapa ini yang mic-nya on ini? Mic-nya di off kan aja, lebih baik kameranya yang di on. lebih baik lebih baik unjuk gigi dibanding unjuk suara. Pak, ada menampakkan Pak. Iya. Lawak mau menampakkan Mana Pak? Ini begini Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Wil. Apa? Kenapa warna astagfirullahaladzim ini? Wildi Pak, lihat Pak, Wildi Pak. Wildi? Nggak keluar ini. Mana Wildi? Nggak ada yang kamera on gini. Ada bentar Pak, baca saya kumus-kumus Kosong Wildi Pak. Nggak ada yang kamera on kok. Oh itu Ilham itu. Apa gue sepur itu? Jangan sana Pak, ada penampakan Pak. gerhana bulan Pak. Ngeng. Iya Pak, nurnya apa Pak? Baterai habis. Iya. Semuanya habis. Wildi di warkop kayaknya ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah belajar mengapa digital marketing. Ini saya lewatin aja ya. Kemarin sudah saya terangkan. Sekarang ke sini ya, strateginya ya. Hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu strategi digital marketing lewat Facebook ya. Oke, minggu depan mungkin kita akan lanjut ke Google ya. Oke, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat konsep di periklanan bagaimana teori model proses periklanan, komunikasi periklanan, ada yang masih ingat? Yang Aicha itu ya Pak. Betul. Aicha, Aida, terus Apa? sama Bu Ida. Ada yang bisa menjelaskan apa itu step-stepnya? Terserah mau pakai yang teori yang mana. A itu attention, I itu interest, terus yang D itu desire, C itu conviction, yang A terakhir itu action Pak. Wah, betul sekali, luar biasa ini Ivan ini. Daya ingatnya memorinya besar sekali nih. Iya Pak, masih print 64 gitu Pak.
Yang lainnya penuh. Apalagi punyanya Agung itu sudah diisi dengan berbagai informasi apa cupang. Oh iya, ada cupang bakar kemarin. Ya, betul sekali ya. Jadi kita akan lihat bahwa ada model proses komunikasi periklanan ya. Eh, si Ivan tadi menggunakan yang model AICA, ada attention, interest, desire, conviction, action. Di sini kita akan lihat ada mulai pasti awalnya itu sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, awareness ya. Ya, misalnya di attention itu bagaimana membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, artinya bukan sadar ke tidak sadar menjadi sadar. Sebenarnya lebih tepatnya adalah ya memang kesadaran itu lebih ke arah pengetahuan ya, bukan masalah kayak fisik misalnya pingsan atau gila, bukan, awareness. Jadi dari saya tidak tahu mungkin ada sebuah restoran baru di Surabaya namanya Mipan Zuzuzu misalnya. Jadi saya tahu karena melihat sebuah iklan. Dari kemudian setelah awareness ya, attention, kemudian adalah interest ya, interest. Interest itu adalah menunjukkan manfaat dari produk yang kita punya. Ya. Setelah saya tahu bahwa ada restoran baru namanya Mipan Zuzuzu, saya tahu ternyata Mipan Zuzuzu ini adalah sesuatu yang unik karena tidak hanya membuat mie goreng biasa, tetapi ada bahan susu dicampur. Ya, ini rasanya nggak lazim di Surabaya, nggak tahu kalau di tempat lain mie goreng kok dicampur dengan susu. Ya, katanya sih enak. Ya, terus kemudian kita lanjutkan dari I, kemudian desire ya. Desire timbul keinginan ya, timbul keinginan. Kalau di sini consideration, mempertimbangkan ya. Dari desire ada kebutuhan. Wah, ya saya nyoba. Ya, oh kebetulan besok saya lagi butuh barang ke Royal misalnya. Tak sekalian aja mampir. Lah, itu berarti tahap ke apa namanya? Ke trial, mencoba. Ya, kalau di teorinya si Ivan tadi harus diyakinkan dulu conviction ya. Nah, ini convictionnya itu misalnya ditunjukkan misalnya antrian yang panjang ketika membeli Mipan susu. Ternyata orang-orang juga suka ini. Kalau nggak mungkin sampai antri panjang seperti ini. Berarti mereka oke gitu misalnya. Ini kan menjadi saya yakin ya. Kemudian setelah misalnya action ya, action misalnya saya sudah mencoba gitu, datang ke sana karena sekalian, ya ternyata enak ya. Nah dari situ kemudian saya melakukan pembelian ulang, repeat. Wah enak ini. Kapan mungkin nanti saya ke sana lagi tidak hanya sendiri, saya mengajak teman, mengajak keluarga, mengajak tetangga, ya. Nah itu. Dan karena saya sering ke sana, nggak hanya mungkin sekali dua kali, tapi kemudian ya sering kali lah sehingga menjadi loyal. Ya ini tentu harapan kita di digital marketing atau bahkan tidak hanya digital, di marketing adalah seperti ini ya. Mulai produk kita tidak dikenal sampai kemudian menjadi loyal. Wis pokoknya kalau mie goreng kalau nggak Mipan Zuzuzu saya tidak mau misalnya. Ya, gitu. ya boleh yang lain sekali-sekali tapi ini sudah wis enak soro gitu ya. Lah, strateginya ya yang pertama adalah bisa menggunakan website ya. Kemarin sudah saya beri tugas kalian untuk menyiapkan materinya ya. Menyiapkan materinya, salah satunya yang disiapkan adalah startnya adalah membuat kalian memiliki website. Kebetulan sebenarnya di mata kuliah jurnalistik itu sudah saya minta kalian di UAS malah sudah saya minta untuk kalian merapikan website kalian ya. Jadi dimulai dengan website. Pak Yusuf, kenapa kok sampai diperlukan website? Karena website itu adalah sebagai markas ya, sebagai toko ya, sebagai gudang. Jadi sebagai kantor. Jadi yaitu tempat kita di situ. Kalau kita nggak memiliki website, kita nggak bisa mulai dari mana loh Pak Yusuf. Kalau pakai marketplace ya bisa, cuma marketplace itu punyanya orang gampangannya ya.
Jadi gampangnya kita nyewa sebuah stand di sebuah pasar. Pasar ini kan pasti memiliki aturan. Ya, sedangkan kalau kita memiliki website sendiri, kita bisa bebas berkreasi, ya. Contoh misalnya menambahkan fitur-fitur baru gitu bisa. Sedangkan kalau punyanya kita pakai yang lain, platform yang lain, kita terbatas. Jadi memang penting sekali website, ya. Tapi website itu mahal, ya. Mahal tidaknya itu memang relatif, ya. Namun kita bisa memulai dari yang paling murah. Paling murah itu gimana? Ya ini dengan menggunakan website yang gratisan, seperti kemarin saya minta kalian pakai WordPress, ya. Masih gratisan, izinnya juga gitu. Nanti kalau memang terasa menguntungkan bisnis Anda, bisnis kalian bisa beli hostingnya, sehingga tidak hanya sekedar engine aja, tapi kalian sudah hosting aja, tapi juga sudah hostingnya gratis. Bahkan kemudian kalian belikan domain. Dengan cara begini kalian sudah cukup lengkap untuk memulai bisnis, ya. Jadi website itu seperti awal, ya, seperti toko, seperti kantor. Kita kalau memulai bisnis kan pasti harus mulai dari situ, ya. Nah, di situ tempat berkumpulnya sebenarnya ujungnya, ya. Meskipun nanti kita punya website, punya Facebook, punya Twitter, dan macam-macam, itu pada dasarnya nanti ya cuma merefer, ya. Sekali lagi karena data yang di sana itu punyanya orang, ya, punya keterbatasan. Kita nggak bisa mengatur punya kita. Contoh misalnya begini, kalian punya Facebook, ya, kalian tampilkan produk kalian di status kalian, ya. Nanti itu muncul di newsfeednya teman-teman, ya. Pas kalian saat tadi itu adalah posting, tapi beberapa saat kemudian mungkin akan ketimpe, kedorong ke bawah oleh status-status teman yang lain. Jadi dengan cara begini kalian nggak bisa efektif. Beda dengan punya website kita. Website kita ya bebas, kita bisa ngatur. Mau diletakkan sebuah paling atas sendiri, ya kita bisa ngatur atas sendiri, ya. Beberapa poin penting dalam membangun sebuah website. Yang pertama, ini kayaknya sudah saya ajarkan juga sebenarnya intinya, yaitu di mata kuliah web design, ya. Yaitu misalnya contoh kalau yang saya ajarkan di web design itu ada functionality, ada usability, ada design, ada konten, ya. Nah, kalau di sini ada text clarity. Text clarity itu teksnya jelas, ya. Kemudian masalah pewarnaan, kemudian masalah coding, kemudian masalah layout, kemudian masalah kesamaan temanya, ya. Jangan berubah-berubah. Kalau misalnya di halaman depan desainnya seperti ini, timnya. Di halaman depan, di halaman belakangnya, halaman menu-menu yang lain, kalau bisa juga hampir sama. Jangan sampai kemudian didesain yang berbeda. Kalau seperti ini nanti bingung pengunjungnya. Mereka berpikir, mereka mungkin keluar dari website yang kalian kunjungi, websitenya kalian, karena merasa loh kok beda gitu, ya. Kemudian adalah konsisten. Konsisten ini bisa konsisten desain, juga bisa konsisten yang namanya mengupdate. Ini yang sebenarnya permasalahan penting, ya, di dalam dunia digital marketing, masalah yang dinamakan konsisten, ya. Dalam bahasa agama namanya adalah istiqomah. Ini yang berat, ya. Karena sebenarnya bisnis apapun itu memang dimulai dengan, atau kuncinya itu adalah konsisten, istiqomah. Jadi contoh misalnya kita lihat Agung, saya nggak tahu kapan-kapan mungkin Agung cerita, ya, sekarang apa yang sudah dilakukan di dalam bisnis cupangnya. Saya ingin tahu juga apa yang sudah dilakukan, ya. Contoh misalnya anggap saja saya sebagai Agung, ya, saya sudah memelihara, ya, oke, ya. Terus kemudian dari hasil peliharaan saya kemudian tentu saya jual, kan. Nah, ketika saya jual itu saya sudah memulai membuat promosi, mengenalkan, ya, produk apa, ya. Lah ini apa yang dilakukan, ya. Jadi kalau misalnya saya adalah memotret ikan cupang saya, kemudian saya upload di website saya, terus kemudian saya beri keterangan, ya, yang menarik, yang menggoda gitu. Dari itu kemudian linknya saya share, ya, saya share ke sosial media, Facebook, Twitter, ya, Instagram. Nah, karena di sana tentu ada keterbatasan, ya,
harapannya itu nanti ada lari link gitu, ngekliknya ke website kita. Lah, yang permasalahannya itu kadang-kadang kita itu tidak istiqomah ya, tidak konsisten untuk mengupdate website. Pas lagi semangat rajin, tapi pas nggak semangat nggak rajin ya. Nah, ini nggak konsisten ya. Kalau nggak konsisten, apa yang terjadi? Ya pelanggannya juga kurang rajin update ya. Jadi contoh misalnya dari sisi saya misalnya ya, contoh dari YouTube channel saya ya misalnya. YouTube channel saya itu kalau misalnya saya tidak rajin update, itu ternyata jumlah view-nya itu menurun. Ya. Ini saya perhatikan, maka saya harus setiap hari itu harus ngupdate. Itu sebenarnya sesuatu yang berat ya. Karena dengan mengupdate setiap hari ya, apalagi kan pekerjaan saya kan tidak hanya berkaitan dengan YouTube misalnya. Terus bagaimana Pak kuncinya? Ada yang mungkin tahu bagaimana membuat komitmen konsisten seperti ini? Mungkin ada ide? Pakai orang dalam, Pak. Pakai orang dalam berarti pakai karyawan. Betul sekali, Van. Pintar kamu. Itu kemarin saya bertemu dengan orang mengusulkan begitu. Pak Yusuf gak pakai orang gitu ya. Iya, saya kepingin sih ya, tetapi saya masih belum mampu untuk misalnya membayar orang lain. Nanti kalau misalnya cukup mungkin saya akan meminta itu. Cuma kalau di YouTube saya ini YouTube yang pengajian, saya nggak tahu apakah ada orang yang punya passion seperti saya. Kalau saya kan seneng ngikutin pengajian, jadi bukan sekedar saya memburu pengajian itu untuk YouTube, tapi saya sendiri suka ya, saya memperhatikan gitu. Jadi saya ngerekam terus upload ke YouTube itu menurut saya adalah bonus. Saya melakukan kunjungan atau mengikuti pengajian itu adalah yang utama bagi saya, kayak gitulah. Saya masih belum menemu orang yang sekonsisten itu. Dulu pernah di sebuah masjid ada beberapa anak muda ya kayak kalian gitu, tapi agak tua ya, mungkin sudah lulus itu, semangat ya. Terus kemudian karena semangat sama takmir masjidnya itu jauh dari rumah saya sekitar 5 kilo ya, tapi masjidnya ini makmur ya, dananya banyak ya. Diakomodasi, ada 3 anak kalau nggak salah, 3 remaja, 3 pemuda ya, seperti ini ya. Akhirnya sama takmir itu tadi dibelikan ya dibelikan HP, sampai dibelikan tripod, dibelikan mic, samalah dengan alat-alat saya gitu. Bahkan saya dibayar saya dibayar untuk ngajarin mereka. Pak, tolong diajarin mereka gitu. Baik Pak, saya senang aja gitu. Ternyata setelah selesai saya disangoni. Saya heran, loh, padahal niat saya memang berbagi. Saya lihat setelah itu ya ada yang rekam, tapi setelah itu putus di tengah jalan. Ini yang nggak komit ya, artinya memang nggak bisa konsisten ya. Betul Pak, itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua itu saya menggunakan namanya kumpul stok ya. Jadi di suatu hari, misalnya saya hari Sabtu dan hari Ahad itu biasanya saya mengalokasikan waktu untuk misalnya YouTube ya. Jadi kalau misalnya saya harus ngupload sehari 1, berarti saya harus bisa bikin 7 video. Nah, saya bikin 7 video itu di hari Sabtu atau hari Ahad ya. Ketika satu hari saya posisikan semangat untuk bikin video, ya sudah saya bikin 7. Pak Yusuf, nanti kan Sabtu atau Ahad itu langsung 7 video. Lah, ini istimewanya di sosial media ya. Di website pun juga begitu ya. Setelah kalian punya 7 konten tadi itu tidak perlu harus diupload, bukan tidak perlu diupload ya. Hari itu langsung bisa diupload nggak apa-apa, tapi tidak perlu dipublish seharian ya. Kalian bisa schedulekan, misalnya video A di hari Senin, video B di hari Selasa dan seterusnya. Setelah itu kalian sudah bisa fokus ke lain ya. Seperti juga website saya juga begitu ya. Saya ngupdate itu pas lagi semangat gitu, itu langsung banyak ya, langsung saya update. Tapi saya schedulekan ya. Di WordPress itu ada fitur schedule ya. Di Facebook pun juga ada fitur schedule. Di YouTube pun juga ada fitur schedule. Rata-rata mereka memiliki kok fitur schedule. Artinya mereka memang tahu bahwa kita itu nggak bisa setiap hari itu punya hati yang bergelora gitu ya, hati yang lagi kreatifnya, ada mungkin lagi malas, ada yang mungkin lagi sibuk lah.
Maka kalau saya konsepnya adalah sebuah hari itu saya rancang atau saya posisikan untuk semangat itu tadi, langsung bikin banyak. Tapi kemudian tidak perlu saya publish hari ini. Ya, tetap memang saya upload tapi saya schedule ya. Jadi setelah itu saya tidak ngapa-ngapain karena secara otomatis nanti konten tadi itu akan muncul di schedule yang sudah kita tentukan. Misalnya contoh video A saya akan nanti publish muncul itu adalah hari Senin jam 3 sore. Ya, mungkin video B hari Selasa jam 3 sore. Otomatis itu nanti akan jam 3 hari Senin akan muncul video kita, video A. Kemudian di Selasa seperti itu. Meskipun kita tidak perlu memonitor, misalnya kita sibuk misalnya magang, kerja atau mungkin belajar, kuliah dan macam-macam, otomatis itu rutin, sehingga bagi pengunjung kita itu nanti mereka akan senang ya dengan channel ini, website ini selalu rajin update ya. Jadi itu kuncinya ya, di dalam bisnis itu adalah yang paling susah menurut saya yang namanya ini konsisten ya, dan saking beratnya itu di dalam agama pun ini juga ditekankan ya. Allah sendiri meminta kita untuk selalu konsisten lah, karena konsisten itu adalah continue, ajak terus menerus, rutin ya, setiap hari, maka nggak bisa besar ya. Maka Allah menginginkan itu kita yang penting continue, tidak apa-apa meskipun itu mungkin ringan ya, kecil ya. Contoh sepele, dulu pernah saya melakukan eksperimen misalnya bersedekah ya, setiap hari bersedekah ya. Nah kan kadang-kadang kita punya rezeki, kadang nggak rezeki kan. Nah makanya pada waktu itu saya membuat program sedekah tapi nggak banyak, kalau nggak salah nggak sampai 10.000, nggak sampai 5.000 berapa gitu pokoknya. Itu saya bisa melakukan karena uang seperti itu mungkin ada gitu, lihat ada. Tapi kalau misalnya saya harus sedekah misalnya 100.000, wah ini mungkin berat ya. Memang benar Allah mengatakan yang penting itu adalah konsisten, nggak perlu besar, karena kalau besar itu berat. Contoh lagi misalnya olahraga, saya dulu juga pernah punya eksperimen ya. Saya nggak mau olahraga seperti ada seorang tetangga itu kalau pas seneng olahraga itu naik sepeda itu jauh sampai jembatan Suramadu, sampai ke Bangkalan pulang pergi, atau sampai ke Pandaan pulang pergi gitu. Tapi setelah itu ngeplas gitu, nggak olahraga lagi ya. Saya mending olahraga 30 menit jalan kaki keliling perumahan, tapi saya lakukan rutin ya, minimal misalnya seminggu sekali, hari Ahad atau hari Sabtu. Tapi biasanya saya lebih ya, biasanya di saat saya tidak mengajar pagi dan tidak puasa, saya pasti olahraga, kecuali memang ya itu tadi kalau ada kesibukan misalnya ya. Nah berikutnya adalah kita bisa memanfaatkan search engine. Search engine ini saya keep ya, nanti akan di pertemuan selanjutnya kita akan lebih detail masalah search engine. Intinya seperti di pertemuan kemarin saya sudah minta kalian di dalam tugas ya, tugas kalian yang kedua ya adalah men-screenshot ya posisi yang tugas kalian yang pertama itu posisinya di mana di dalam Google Search Engine ya. Jadi contoh misalnya kayak Ilham kemarin kalau nggak salah Instagramnya itu sudah diindeks ya, artinya sudah diindeks, sudah masuk di dalam search engine. Tapi kalau punyanya Tita kemarin kalau nggak salah belum muncul ya. Maksud saya kalian screenshot tidak saya nilai, maksudnya tidak harus misalnya sudah ke indeks atau tidak, justru cuma kalian di sini kayak gampangannya mengukur ya. Di awal ini kalian posisinya di mana, nanti di akhir kuliah kita akan lihat apa yang sudah kita lakukan selama kuliah ini apakah benar-benar apa ini Ivan sama Tita, kenapa ini ya biar gak bosan Pak. Kayak pancing Pak. Aku soalnya lihat PowerPoint sih, ini lagi lihat Google Meet, ternyata ada yang lucu ini ya. Jadi supaya nanti kalian bisa tahu apakah hasil kalian itu benar-benar sesuai, karena itu yang menurut saya lapor di masih loro untuk dah. Ya kayak gitu. Oh kelihatan lah Pak. Maaf Pak.
Giginya kedikit Pak. Sing ketek tuh yang kelihatan tuh gigimu tok, soalnya wajahmu gelap hitam lah, kayak gitu baru kelihatan putihnya. Kalau nggak mengo gitu nggak kelihatan kamu cuma kelihatan gelap ngono tok ae. Biasa Pak, kasih basement. Ya, di search engine kita akan mengusahakan bagaimana website kita itu ada di halaman pertama. Karena menurut survei, menurut riset, orang banyak mengklik di halaman pertama. Kalau kita muncul di halaman kedua, kemungkinan kita diklik sudah turun ya. Kalau website kita di halaman 3 lebih turun lagi persentasenya ya, dan sampai sedikit sekali di halaman selanjutnya ya. Kecenderungannya biasanya cukup di halaman pertama. Kalau nggak nemu ya kita biasanya ganti keyword ya. Berikutnya adalah masang iklan ya. Masang iklan ya. Masang iklan di pertemuan sekarang ini nanti kita akan fokus di masang iklan di Facebook ya. Jadi di masang iklan, dengan masang iklan ini seperti kita sudah belajar di iklan ya, berarti nanti itu akan dilihat sama orang lain. Tapi karena kita sekarang adalah lebih ke digital advertising, maka iklan kita masang di media digital ya. Kemarin kita sudah belajar media massa itu banyak ya, dan karakteristiknya ada surat kabar, ada radio dan televisi. Tapi kali ini kita hanya fokus masang iklan yang di media digital. Salah satunya adalah di Facebook ya. Nah, terus kemudian juga kita bisa nanti di Google ya. Nah, ini kalau berkaitan dengan Google ya, kalau kita lihat sekarang adalah 80% itu adalah dari Google ya, 20% itu dari lain-lain ya. Jadi iklan yang banyak kita lihat di internet itu kebanyakan berasal dari Google ya. Bentuknya bisa macam-macam ya, bisa search ad partner, bisa Google Properties ya. Google Properties itu punyanya Google sendiri, yaitu Google, Gmail ya. Atau content publisher ya, seperti dari website berita seperti Times Online, Ekonomi, CN Traveler, atau dari partner iklan ya, ada NTL, ada Avjif gitu. Tapi ini masih di dalam jaringan Google ya. Iklan yang lain selain di jaringan Google, di dalam jaringan Google, termasuk di dalamnya itu adalah iklan itu ada di dalam YouTube ya, karena YouTube ini juga punyanya Google. Jadi sebenarnya iklan di YouTube itu bentuknya itu ada 3 ya, secara garis besar ya. Iklan di dalam Google itu ada 3 ya, ada 3 bentuknya ya. Yang pertama adalah iklan yang muncul di dalam search engine ya. Dulu kayaknya pernah saya tunjukin ya. Jadi ketika kalian masukkan keyword ya, kemudian muncul di dalam halaman search resultnya, itu iklan itu adalah yang tadi itu, iklan yang ada di search engine. Kemudian berikutnya adalah iklan yang ada di website ya. Jadi kalau kalian misalnya buka detik.com, buka kompas.com atau jawapos.com, itu ada iklan-iklannya. Sebagian iklan itu memang dari jaringan Google ya. Kemudian yang ketiga adalah dari iklan yang ditempatkan di YouTube ya. Jadi itu iklan Google pada garis besarnya itu ada di tempat situ. Jadi meskipun di sebuah media itu punyanya orang lain, misalnya contoh kayak Kompas gitu atau detik.com, ada marketingnya, mereka cari perusahaan untuk masang iklan di situ, dia juga bisa memasang iklannya Google ya. Hari Senin kemarin kalau nggak salah saya masang iklan Google di website saya ya. Selama ini iklan Google itu saya pasang hanya di YouTube ya. Dan kemarin saya mencoba untuk memasang di website saya ya. Sebenarnya website saya ini sudah lama tidak saya maintain, seperti tadi saya bilang. Saya sudah nggak punya waktu lagi ya, karena pasti butuh waktu untuk ngarang kan. Kalau
kalau apa namanya website itu berarti konten kan, teks kan. Nah itu kadang harus ngarang ya, terus harus upload, terus mendiakan gambar kayak gitu. Itu kadang-kadang nggak punya waktu lagi, sehingga sudah lama juga tidak saya update. Tapi kemarin saya coba untuk memasukkan iklan ya, masih belum disetujui sama Google. Sekarang masih saya belum ngecek ya apakah sudah setuju atau enggak. Yang jelas iklan itu pas saya masukkan itu belum muncul ya. Jadi kalau nanti disetujui, iklan nanti akan muncul di dalam website kita. Nah, ini nanti sebenarnya bisa jadi sumber pendapatan ya. Jadi kemarin itu gara-gara saya itu memasukkan itu ya. Selama ini kan saya cuma hanya memasukkan iklan di dalam YouTube saya, tapi tidak berpikir untuk yang lain. Lah kemarin tuh saya gara-gara punya ide, itu ada seorang driver Gojek itu ternyata dia bikin website tuh Pak ya, dan dia tidak punya laptop seperti kalian. Dia melakukan update itu hanya dari HP ya. Dia websitenya itu kemarin sudah saya cek, jelek sekali ya, memang desainnya standar, pakai apa ya, Blogspot atau WordPress ya, pokoknya engine gratisan saya lupa ya. Dia ngupdate-nya pakai apa namanya, pakai HP gitu. Dan yang diceritakan berkaitan dengan kegojekannya ya, kegojekannya itu apa sih? Terkaitan dunia Gojek lah ya, dunia Gojek ya gitu. Gojekannya kan kalau dalam bahasa Jawa artinya kan gojekan itu kan guyonan gitu ya. Nggak, maksud saya ya dunia driver apa ya, ojek online, nah kayak gitu. Nah dia ya sambil nunggu penumpang pas lagi apa gitu ya, itu ngupdate ya katanya begitu. Yang menarik bukan update status, update websitenya yang tadi itu. Lah dia masih belum punya YouTube, malah dia cuma hanya rajin itu. Terus kemudian dia masukkan iklan. Dia bilang di dalam pengakuannya itu, dia sehari itu bisa sebulan dia dapat 4 juta. Dapat 4 juta dari iklan yang ada di dalam website ya. Nah kemudian saya coba lihat websitenya, ya tadi itu nggak terlalu bagus ya dari sisi kita ya, desain dan macam-macam, tapi memang dia apa istilahnya, konsisten tadi itu ya, selalu rajin update ya, sehari, 2 hari, 3 hari, pokoknya nggak sampai lama lah ya. Dan karena kalau di website itu kita nggak tahu berapa banyak halaman itu sudah dibuka, beda dengan kalau YouTube ya. YouTube kita tahu video ini sudah dilihat banyak, jadi saya tidak tahu apakah website itu ramenya kayak apa ya. Tapi dia bilang kalau penghasilannya senilai 4 juta sebulan, itu menurut saya sudah lumayan tingginya ya. Jadi saya pikir dari itu kemudian saya mencoba ya, saya punya website yang lama nggak saya urus sih sebenarnya, saya coba kemarin itu masukkan iklan ya, dan masih belum keluar sih sebenarnya. Jadi ini sebenarnya adalah bisa salah satu sumber apa ya, penghasilan, bahkan kalau menurut Gojek tadi itu sebagai passive income ya. Jadi misalnya dia update gitu ya, sudah ditinggal, nggak usah direken kayak gitu ya. Terus dia ada waktu lagi ngupdate lagi kayak gitu ya, langsung misalnya bulan kita tahu dapat gaji berapa, bulan nanti akan tahu berapa dapat gajinya misalnya seperti itu. Jadi sambil kita tidur, sambil ngapain ya, sambil kerja, websitenya itu mungkin dibuka sama orang lain. Selama dibuka orang lain, bisa saja itu penghasilan kita datang ya. Kita tidur pun penghasilan itu juga mungkin datang ya, karena memang modelnya passive income. Beda dengan kalau misalnya kita bekerja ya, sebagai misalnya driver online. Kalau kita nunggu aja ya nggak dapat duit, baru kalau kita dapat penumpang baru. Tapi website ini passive income, kalian diem aja, selama tadi itu ada yang lihat, dan pasti ada yang melihat ya, apalagi kalau kalian sudah belajar. Makanya saya mau menularkan motivasi dari driver online ini ya. Kalau driver online itu aja yang tidak belajar, mohon maaf ya, sungguh-sungguh tentang masalah digital marketing aja, dia bisa mendapatkan, dia bilang penghasilannya dari websitenya aja itu bukan jualan loh ya, dia cuma yang bikin apa ya, postingan tentang dunia ojek gitu ya, itu dapat 4 juta. Saya yakin kalian bisa lebih banyak lagi ya. Kuncinya tadi itu apa? Kuncinya adalah komitmen, konsisten ya, kalian rajin. Makanya yang saya minta kemarin adalah ketika dunia jurnalistik, cobalah kalian
bikin sesuatu yang berkaitan dengan passion kalian. Kalian suka cupang misalnya ya, kemarin saya juga iseng buka website yang berkaitan cupang, ternyata banyak sekali juga, ternyata ya banyak orang yang tertarik ya. Tapi orang yang konsisten biasanya tidak berubah-ubah. Jadi kalau misalnya saya suka cupang, pas cupangnya lagi turun ya tetap saya konsisten di cupang ya, atau apa ya. Jadi ada lagi kemarin tuh saya seharian mungkin ya, setengah hari atau pokoknya hari itu saya lakukan riset kalau nggak salah ya tentang itu. Ada juga seorang pemuda kayak kalian gitu masih kuliah ya, itu bikin apa namanya website yang berkaitan dengan kereta api ya. Rumahnya di Blitar ya, bukan di Surabaya atau di kota besar, di Blitar, dan itu bukan Blitar kota, di desa ya. Nah, dia itu memotret perjalanan apa namanya kereta api yang lewat di dekat rumahnya gitu. Saya lihat juga lumayan ya, tapi dia konsisten ya, apa namanya ngupdate ya. Ya itu ya, jadi teman-teman ini yang mungkin bisa apa ya kalian ikutin, bahwa ini juga bisa jadi apa ya passive income. Jadi kalian nanti tetap misalnya yang belajar atau kuliah itu bisa kuliah, kalian yang bekerja tetap bisa bekerja ya, karena memang tidak harus. Dan seperti yang tadi saya itu kita bisa ngupdate konten itu dengan istilahnya ngelumpukkan langsung gitu ya, banyak, tapi kemudian kita keluarkan secara schedule. Jadi kita bikin langsung banyak untuk 1 minggu misalnya, di hari Ahad misalnya, karena kita libur waktu itu, untuk langsung bikin 7 artikel misalnya. Tapi nanti kita set di dalam WordPress kita untuk tayang pada hari tertentu ya, sehingga dari sisi pembaca itu lihat website kita itu ada kontinuitas ya, ada kontinuitas terus menerus bahwa konten kita akan keluar apa namanya setiap hari. Nah, ini fakta tentang YouTube. 85% user internet di Indonesia dalam 1 minggu menonton atau menyaksikan YouTube dibandingkan media tradisional seperti surat kabar, majalah, atau radio ya. Saya sendiri aja sudah lama nggak nonton televisi. Kemarin saya baca sebuah status temen, ini lucu ya. Jadi dia punya ini, padahal apa ya, cukup kaya ya, yang suaminya dokter spesialis di Malang, yang istri itu teman saya di kelas, itu pengusaha restoran ya. Itu dia punya TV ya, TV dipotret gitu. Dua-duanya itu rusak ya, tapi rusak itu nggak diurus, maksudnya dibawa ke servis atau apa, karena selama ini dia nggak terlalu butuh, nggak pernah nonton televisi ya. Nah, yang saya baca lagi tertariknya di komentarnya Facebook itu ya, statusnya itu dikomentarin juga rata-rata dia bilang, mereka bilang rata-rata juga jarang nonton televisi. Sepertinya memang sekarang orang-orang sudah mengurangi untuk menikmati sajian dari media tradisional ya, seperti kayak televisi. Tapi kecenderungan untuk menikmati media digital semakin tinggi, minimal YouTube ya. Nah, ini khususnya untuk rumah tangga atau mungkin di tempat yang sudah disediakan internet ya. Misalnya contoh di kantor sudah ada free wifi ya. Terus kemudian di rumah yang berlangganan wifi ya. Tapi kalau mungkin masih berlangganan internet lewat kuota, itu mungkin masih akan berpikir dulu. Nah, berikutnya adalah sosial media ya. Sosial media ini, kenapa sih kita manfaatkan sosial media? Karena sosial media ini paling banyak yang paling banyak dibuka, paling banyak digunakan oleh para pengguna internet ya. Sebenarnya kan internet itu kan banyak ya, mulai dari email, chatting, website, dan macam-macam. Ternyata orang yang paling banyak mengupdate itu adalah ya ini sosial medianya, maksudnya lebih banyak menggunakan. Contoh misalnya saya sendiri, misalnya saya punya email sejak tahun berapa ya, 95 ya, sejak mulai saya kerja di SCTV, saya punya internet di sana, punya email di sana. Dulu hampir tiap 15 menit saya selalu ngecek email ya.
sekarang saya ngecek email paling cuma sehari semalam sekali, jadi 24 jam paling sekali ya. Misalnya baru pagi hari, misalnya pagi menyalakan komputer ngecek email, setelah itu mungkin nggak ngecek lagi ya. Kayak hari ini saya baru ngecek email mungkin 2-3 kali ya, kebetulan karena saya di rumah ya. Tapi kalau malah saya nggak di rumah, malah paling cuma sekali ya, nanti malam misalnya setelah tiba di rumah baru saya cek ya. Tapi sosial media seperti misalnya melihat Facebooknya orang, meskipun kita tidak ngupdate ya, kadang-kadang kita nyuri-nyuri waktu lagi nganggur gitu buka Facebook. Kalau saya kadang ya, terus kemudian buka Twitter saya sebenarnya lebih jarang ya. Saya Facebook ini saya gunakan untuk kalian yang saya beritahu ya, Facebook ini bukan untuk saya gunakan untuk misalnya lebih ke arah pribadi. Saya sebenarnya manfaatkan YouTube ini Facebook ini untuk sebagai media promosi ya. Jadi saya sebenarnya lebih itu, jadi contoh saya tadi tuh misalnya punya video-video pengajian misalnya seperti itu. Lah, video pengajian ini juga saya harus iklankan ya. Kalau tidak saya iklankan, orang lain juga nggak tahu ada pengajian yang menurut mereka mungkin bermanfaat. Jadi saya promosikan ya. Salah satu promosi saya selain WA yang saya sering promosikan adalah di Facebook ya. Karena Facebook itu kapasitasnya lebih banyak ya. Contoh misalnya saya promosikan ke sebuah grup WA. Satu grup WA itu maksimal 256. Itu pun kadang grup itu nggak penuh ya, cuma berapa lah. Itu pun dari situ mungkin yang melihat berapa, sedikit. Tapi sebuah grup Facebook ya, sebuah grup Facebook itu mulai dari puluhan, ratusan, ribuan sampai ratusan ribu ya. Saya pernah bergabung di sebuah grup itu sampai jutaan kalau nggak 1, berapa ya, grup Facebook dan YouTube ya, tapi luar negeri. Tapi saya nggak ngikutin lagi karena saking ramenya, terus kemudian pakai bahasa Inggris ya. Tapi saya masih mengikuti beberapa grup YouTube yang Indonesia, itu aja 400.000 penggunanya. Bayangkan kalau misalnya saya promosi video saya, 1%-nya aja melihat ya, 1% loh ya. Dan tergantung saya bikin kata-katanya ya, bikin kata, bikin gambar yang menarik ya. Anggap saja misal 1%. 1% dari 100.000 misalnya, kalau satu grup itu 100.000, itu sudah 1.000 ya, sudah 1.000 view, itu sudah cukup banyak ya. Apalagi 100.000 ya, 100.000 ya, 100% kan. Nah itu apalagi kalau kemudian saya membuat promosinya, seperti kita belajar bagaimana bikin iklan yang bagus, itu mungkin 10% ya. Lah yang menarik lagi kalau di algoritma YouTube, kalau sebuah video itu sudah ada yang nonton, itu seperti kayak bola salju ya. Jadi mulai kecil gliding ya, gliding sambil turun. Pas ketika gliding sambil nurun, saljunya yang di bawah nempel ya, otomatis dia bolanya semakin besar. Sambil gliding lagi, salju yang di bawahnya nempel lagi semakin besar. Nah makanya kalau sudah semakin gelundung, semakin menggelinding, itu makin lama view-nya makin tinggi sebenarnya. Nah yang susah itu bagaimana membuat view ini menggelinding pertama ya. Kalau kita ngupload aja nggak diberi informasi, nggak diiklankan, video kita nggak akan ada yang nonton. Lah salah satu untuk bisa nonton gelinding pertama itu yang pelan-pelan itu adalah kita memanfaatkan adalah sosial media ya. Ini kita lihat fakta sosial media ya, ada Facebook dan Twitter ya. Tapi di Indonesia memang lebih banyak menggunakan Facebook ya. Tapi kecenderungannya sekarang adalah Facebook ini turun. Yang lagi tren itu sekarang di Indonesia itu adalah Instagram ya. Berikutnya adalah direct email ya. Kemarin kita sudah mencoba, kalau nggak salah itu sudah saya ceritakan ya, direct email ya. Direct email ini sebenarnya juga salah satu bentuk promosi ya. Kemarin di pertemuan kemarin saya pernah cerita ya tentang saya menggunakan promosi lewat mail ya, lewat pos, lewat surat ya. Karena pada waktu itu bisnis saya adalah bisnis tentang pelatihan ya. Saya tahu yang memanfaatkan pelatihan ini adalah departemen HRD atau dalam bahasa Indonesia itu departemen SDM ya. Tapi kalau saya datang satu persatu di perusahaan, ini kosnya banyak dan berat ya. Kadang-kadang sudah di depan itu
di depan itu di pintu gerbang Satpam sudah tanya gitu, mau kemana Pak gitu, mau bertemu siapa gitu, mau ketemu HRD manager Pak. Wah, mereka sudah curiga, loh ada urusan apa Pak gitu, kami mau menawarkan pelatihan. Gitu aja Pak, letakkan aja penawarannya di situ. Waduh, lah gitu ngapain saya susah-susah datang ya kan. Nah maka salah satu waktu itu yang deket-deket yang artinya yang memang penting, yang besar, memang saya datangin yang Surabaya, tapi di target saya kan seluruh Indonesia. Nah itu saya kirim surat ya, jadi perusahaan-perusahaan khususnya lembaga pemerintah yang ada biro HRD-nya saya kirimin ya. Lah saya bikin bikin kayak sebuah penawaran gitu, sudah sangat bagus ya. Ada surat pengantar 1 lembar, kemudian ada ada company profile 2 lembar, kemudian ada 2 lembar itu adalah penawaran jasa. Jadi ada 5 lembar ya. Ternyata kita timbang dengan kertas itu, dengan termasuk juga sebenarnya adalah company profile kita. Company profile kita kita nyetak ya, di percetakan kita desain bagus gitu ya, kayak brosur gitu. Jadi bukan di print, yang kita print otomatis yang manual satu persatu itu adalah surat pengantar, karena kita tujukan ke siapa itu saya ketik ya. Terus kemudian untuk penawaran produk ini saya sudah ngeprint banyak ya, sudah ada template-nya, sudah ngeprint banyak, memang tidak saya bikin brosurnya. Ternyata setelah saya jadikan surat, saya bawa ke kantor pos, itu biaya kirimnya itu sekitar 10.000. Saya sampaikan ke kantor keberatan kalau 10.000, karena saya ngirim aja sehari berapa, 100 ya, 100 kali 10.000 sudah 1 juta kan, sudah cukup banyak, padahal itu cuma hanya 100, padahal kan harus banyak-banyaknya ya. Nah ini akhirnya saya kurangin lagi sehingga cuma menjadi 5.000. Pak Yusuf, kok ada gitu ya? Karena kantor pos menghitung berat pos ya, semakin berat ya, dan memang ada range-nya, 0 ini berapa gram ini sampai berapa gram ini termasuk biayanya segini, berapa inilah. Saya mengurangi yang paling kos itu ya 5.000 ya. Sebenarnya cukup efektif sih ya, cukup lumayan ya, karena pernah juga kami menerima tawar lewat fax ya, akhirnya kita ikut ya, sebaliknya kita jadi konsumen. Lah yang sekarang untuk digital itu adalah mengirim penawaran lewat email ya. Jadi enaknya kalau email ya gratis ya, kita nggak mengeluarkan biaya untuk membeli perangko ya, dan tidak ada batasan ya. Selain gratis juga tidak ada batasan jumlah halaman ya. Kalau misalnya tadi pos tadi saya bilang aslinya 5 halaman ya, 5 halaman 10.000, saya kurangin ya gitu. Sekarang nggak apa-apa, nggak terbatas ya, kalian ngirim video pun juga bisa ya. Nah ini makanya sebenarnya mengirim promosi, ngirim promosi lewat email bukan lewat pos, ini sebenarnya lebih efektif, lebih efisien itu lewat email ya, karena tadi itu selain gratis, kemudian yang kita kirim juga nggak ada batasan ya. Loh Pak Yusuf, kalau begitu kita ke sana ya, memang sekarang trennya ke sana ya, apalagi kemudian formatnya email itu bukan hanya teks ya, bisa kita desain ya, kita bisa desain lebih bagus lagi Bun ya, desain lebih bagus lagi, bahkan kemudian ada videonya ya. Pak Yusuf bisa tak? Ya, email yang sekarang itu bisa mengirim format HTML yang kita belajar yang kemarin di desain. Jadi gak hanya teks saja, tapi kita bisa bikin website itu HTML itu kita bisa format seperti itu ya. Kemarin juga kita desain juga seperti itu, format HTML ya, bagus ya seperti itu. Lah cuma memang kendalanya ya, untuk kalian aja ya, artinya tetap ada plus minusnya lah. Kalau kalian ngirim ke pos ya, kemungkinannya pos itu pasti dibaca minimal oleh Pak Pos, minimal oleh yang pertama kali terima. Misalnya surat itu diterima oleh Satpam, itu pasti minimal dibaca oleh Satpam minimal ya. Misalnya dibuka, oh ini kemana siapa, mungkin dibawa ke langsung, kalau misalnya kantornya kecil gitu, dari Satpam itu langsung ke tempatnya, misalnya ke HRD langsung ya. Jadi terus kemudian kalau perusahaan besar kadang dari Satpam dikirim ke resepsionis, dari resepsionis kemudian dibagi. Kalau di perusahaan sangat besar, bahkan kemudian surat itu sudah dibuka ya,
terus kemudian mereka scan ya, di scan ya, di arsip gitu ya. Jadi dibuka langsung dimasukkan ke kayak sebuah scanner otomatis gitu, otomatis langsung sudah ke scan ya. Suratnya itu disimpan oleh dia, surat fisiknya dalam bentuk scan ini, kemudian di set ya ke siapa. Jadi misalnya surat tadi itu ke HRD ya, tinggal setelah di scan di set itu ke HRD, otomatis diklik itu nanti di sistemnya dia langsung muncul, ini ada surat ya, surat kayak gitu. Bahkan yang bagian terima surat tadi itu mungkin bisa memberikan namanya disposisi ya, disposisi itu catatan, Pak ini penting Pak, tolong direspon segera misalnya, karena ini penawarannya sampai tanggal ini ya. Jadi sebenarnya surat itu efektif sebenarnya, pos itu, karena hampir bisa dibaca ya, hampir mereka baca, kecuali setelah dibaca baru mungkin akan entah diarsip atau dibuang, tapi pasti dibaca. Nah, kelemahnya yang email ini kadang surat itu nyasar ya. Kalau pos itu kalau nyasar pasti kembali. Saya pernah ngirim yang kayak gitu karena alamatnya kan sambil dari internet ya, bisa saja mungkin dari internet salah ketik atau mungkin sudah nggak ke-update ya, ada yang kembali ya, ditulisin sama Pak Posnya alamat tidak ditemukan ya, kayak gitu ya, bisa ya. Tapi kalau di email salah kirim itu banyak sekali, padahal alamatnya benar. Kenapa? Karena di email itu ada sebuah sistem yang namanya spam ya, spam filter ya. Kalau ini isinya seakan-akan berniat bukan informasi yang berguna, hanya seperti kayak penawaran, penjualan, sama dia otomatis dimasukkan di spam folder, atau dalam bahasa lain kadang-kadang junk folder ya. Lah kadang-kadang orang tidak ngecek spam folder ya, ngecek di inbox, dan kemudian di email tertentu settingannya itu kalau dalam waktu tertentu tidak dibuka otomatis dihapus. Nah sehingga ya kita kadang-kadang sia-sia ya, udah bikin bagus nggak dibaca. Ini kelemahannya kalau menggunakan email ya. Kemungkinannya adalah tidak sampai, tapi keunggulannya atau positifnya adalah murah ya, murah. Lupa itu berarti dipakai atau enggak ya, menurut saya kan sekali lagi kita tidak tahu dari mana yang akan mendatangkan order ke kita. Jadi kalau kita sebagai seorang pengusaha, seperti gampang saya juga anggap saja saya pengusaha juga ya, kalian juga nanti bisa pengusaha. Lupa itu kok saya pengusaha ya, misalnya contoh tadi, kalian sudah punya website, terus kemudian kalian punya artikel ya, meskipun itu bukan jualan ya, tapi artikel kalian itu anggap jualan. Nah, bagaimana supaya laku? Nah, lakunya artikel kalian itu adalah dibaca. Nah, kalian harus promosikan ya, harus promosikan. Nah, promosinya ya kemana-mana ya, saya bilang salah satunya adalah bisa mengirim via email misalnya. Nah, yang lainnya bisa dikirim lewat sosial media. Cuma kalau sosial media itu kelemahannya adalah tergantung dari jaringan kalian. Kalau misalnya contoh Facebook ya, Facebook itu teman itu dibatasin sama Facebook itu 5.000 teman. Teman kalian berapa? Kalau teman kalian cuma 100, 10% melihat status kalian yang isinya adalah promosi ke artikel website kalian, berarti kan cuma hanya 10 orang ya kan. Nah, ini berarti tergantung juga adalah jumlah teman kalian kayak gitu ya. Atau misalnya kalian upload kalian postingkan tadi itu promosinya ke Instagram. Nah, Instagram kalian followernya berapa? Kalau followernya nggak sampai 1000, yang melihat itu cuma 10%, ya paling cuma 100 tadi itu kalau 1000. Kalau di bawah 1000 ya sedikit lagi kan. Jadi ya, lupa isu berarti harus menambah follower ya. Itu memang salah satu dari tugas kita di sosial media itu adalah berpikir bagaimana, misalnya kalau di Facebook itu adalah menambah teman, kalau Facebook page itu menambah like, kalau YouTube itu adalah menambah subscriber, Instagram itu adalah menambah follower, sama dengan Twitter juga adalah menambah follower. Semakin banyak, kemungkinan juga adalah semakin tinggi ya, semakin tinggi yang membaca iklan kita ya. Contoh tadi itu misalnya Instagram ya, Instagram kalau follower kita ada 1000,
kita ngupload, kita ambil 10%-nya yang melihat ya apa namanya uploadan kita, berarti ada 100 yang akan bisa melihat artikel kita. Berikutnya adalah website monitoring dan analitik. Ini yang nanti saya minta kalian jadi tugas ya. Kalian kan kemarin sudah membuat alat-alat ya, senjata kalian sebagai start ya. Kemudian tugas kedua saya minta kalian untuk apa namanya men-screenshot ya posisi search engine kalian. Kayaknya belum dikerjakan atau saya belum nge-set ya kayaknya ya. Lupa tadi saya lihat kok belum ada ya. Atau belum saya periksa tadi. Kemudian yang tugas sekarang, kenapa? Kenapa? Maaf, Kenapa? Ini ada tugas lagi sama. Suaramu putus-putus, Tita. Ini ada milik. Maaf, itu nggak ada, Pak. Gak apa-apa Saya kan? sudah coba, Nggak apa-apa. bisa semua ya. Nggak apa-apa. Nggak, Pak. Kalau nggak muncul, ya itu kalian screenshot aja nggak muncul ya. Jadi kalian kemarin saya minta 7 kalau nggak salah ya, kemarin kayak itu coba cari semua satu-satu hasilnya bagaimana. Kalau nggak muncul ya nggak apa-apa. Saya tidak menilai apakah harus muncul atau tidak. Saya cuma minta kalian men-screenshotnya adalah posisi kalian saat itu di mana. Ya, Spanyol kan posisi di mana. Nah, maka kenapa Hilda? Di Google aja, Ya, hanya di Google aja, search engine-nya hanya di Google aja. Ya, saya tidak minta kalian di search engine yang lain, di Google aja. Ya, misalnya contoh saya punya website Muhammad Yusuf, Enerlife ya, Enerlife Solution. Saya ketik Enerlife Solution Indonesia. Alamatnya itu adalah enerlife.id. Saya klik, muncul ya. Saya tidak melihat apakah halaman saya halaman keberapa, nggak apa-apa, yang penting muncul ya. Bahkan kalau kalian masukkan namanya persis dengan kalian, bukan keyword ya. Kalau saya kan keywordnya itu adalah digital marketing konsultan. Nah itu baru nanti muncul, tapi mungkin di halaman berapa. Saya langsung kalau saya ngetik Enerlife Solution Indonesia ya tentu akan muncul kasusnya nama saya. Nah itu kalian screenshot masing-masing tadi itu ya, Instagramnya muncul nggak apa. Kalau nggak muncul ya nggak apa-apa ya. Nanti kita akan lihat lagi di tugas akhir, nanti di akhir semester nanti kita screenshotin lagi apakah ada kemajuan. Lah tugas yang sekarang ini juga hampir sama ya. Kalian cuma screenshot website kalian ya, website kalian yang sisi apa namanya, sisi admin ya. Jadi kayak yang tugas kalian yang terakhir itu yaitu di jurnalistik ya. Di jurnalistik itu kan kalian menggunakan WordPress. Di dalam WordPress itu ya, contoh saya tunjukkan ya. Contoh di sisi apa namanya, di sisi WordPress itu ada namanya analytics ya. Itu kalian memang harus install dulu. Sebentar. Nggak muncul. Nah ini ya, ini ya, ini adalah admin dari apa namanya, admin dari website saya ya. Kalian lihat sisi kanan itu adalah jumlah orang yang melihat website saya seharinya, nggak banyak kan, ada cuma 20-an ya. Saya mengupload dua plugin ya yang kayak gini kelihatan. Nah ini kalian tinggal, saya cuma kalian screenshot aja ya, screenshot aja. Lupa Yusuf gak ada yang melihat, gak apa-apa ya. Kita memang tidak melihat itunya, tetapi saya melihat supaya itu jadi catatan. Sekarang posisi kalian bagaimana ya. Mungkin sekarang ketika kalian belajar digital marketing ini benar-benar nol ya, nggak ada yang ngunjungin. Tapi nanti di akhir perkuliahan mungkin sudah ada ya, ada minimal mungkin berapa, 5 atau apa ya.
PyShip munculnya ini bagaimana? Kalian tinggal mengaktifkan ya di plugin ya, install plugin ini ya. Kelihatan nggak punya saya ini? Muncul ya? Muncul ya. Oke. Kalian muncul ya. Kalian aktifkan ini Jetpack ya. Jetpack by WordPress ini ya. Ini kalian kalau nggak ada kalian install, klik add new ya. Ketik Jetpack ya. Kemudian kalian install ya. Nah, kemudian baru aktifkan ya. Nah, ini nanti kalian tinggal melakukan setting itu ya. Itu atau yang agak lebih rumit ya, tapi lebih canggih adalah kalian install ini Sitekit by Google ya. Cuma nanti kalian harus melakukan dua hal. Yang pertama, setelah install ini kalian juga harus mendaftar di Google Analytics-nya ya. Terus kemudian kalian ngeset untuk ini settingan statistiknya untuk website ini. Terus kemudian nanti diberi kode ini dimasukkan di sini ya. Jadi ada dua pihak. Yang pertama dari pihak Google, kita minta untuk menyiapkan analitiknya untuk website kita, misalnya website Inner Life itu. Terus kemudian ketika daftar di sini, kode yang dari tadi kita masukkan di dalam dari itu ya. Jadi nanti akan muncul ya. Kalau dari Jetpack ini, nah ini settingan ini. Ya, kalau Jetpack ini sebenarnya sudah otomatis sudah ke-upload tapi belum aktif kalau nggak salah, atau gimana ya, saya lupa. Tapi Jetpack ini memang satu pabrik dengan WordPress ya. Nah, ini tinggal kalian aktifkan ya, tinggal kalian aktifkan. Ya, nanti kalian munculkan settingannya seperti apa. Nah, muncul ini. Nah, nanti muncul di sini. Nah, ini. Site stats. Ini nanti akan ketahuan berapa orang yang melihat website kita. Nah, ini seharinya. Nah, ini. Ya. Hari ini tanggal 24 yang nonton, yang melihat website saya 21 orang. Ya. Yang ditonton apa? Halaman depan. Halaman yang judul artikelnya Selamat Jalan Pak Yanyan Cahyana, mengenal profesi. Ya, ini ketahuan juga halaman depan yang melihat 5 orang. Selamat Jalan artikel ini 4 orang ya. Nah, kayak gitu. Terus kemudian kalau dari search engine enggak ada ya. Nah, kadang-kadang akan muncul ya. Dari search engine berapa orang. Nah, dari search engine itu dia mencari dengan keyword apa, juga akan tahu ya. Nah, ini tugas kalian adalah meng-screenshot itu aja ya. Ini kalau memang pakai Jetpack ya. Tapi kalau menggunakan Google Sitekit ya, nanti tampilannya seperti ini. Pada dasarnya cuma saya ingin sekalian melihat ya, seperti juga men-screenshot posisi sudah diindeks atau belum. Wah, kok error ini. lagi error ini, nggak tahu kenapa kok error. Nah, ini saya juga supaya kalian juga mengetahui posisi website sekarang kayak apa ya. Sudah berapa orang yang melihatnya. Nah, ini kenapa ini kok error. Ini kayaknya ada masalah masalah akses ya. Mungkin saya ubah atau apa. Kemarin memang saya daftar lagi untuk yang iklan tadi ya. Nah, ini contoh ya. Ini yang website saya itu orang-orang melihatnya itu mencarinya lewat Google dengan keyword ini, rahasia dapat undian. Kemudian muncul website saya, kemudian mereka ngeklik. Nah, ini ternyata dari orang mencari keyword rahasia dapat undian itu ada 48 orang mencari ini, punya saya muncul, tapi dari 48 orang nyari itu hanya 10 orang yang ngeklik kemudian masuk ke kita ya. Ini contoh, ini menarik. Dari sini nanti kita tahu ternyata keyword apa yang banyak sukai. Yaitu saya minta kalian melakukan itu ya, melakukan tugas kalian cuma hanya men-screenshot, sebenarnya mudah ya. Kalau misalnya nanti kesulitan silakan tanya ke grup bagaimana
mengaktifkan plugin Google Analytics atau Jetpack Analytics. Gitu mungkin. Tugas untuk kalian. Jadi nanti kita lanjutkan lagi. Berarti belum sampai ke Facebook Ads ya. Rencana saya sampai ke Facebook Ads ini. Belum sampai ini berarti. Pak Yusuf, Ya. saya mau tanya, Ya, kalau yang pakai blog itu kan di status udah ada tuh Pak, nggak usah dipakein plugin atau masih pakai plugin? Nggak perlu. Kalau kamu pakai Blogspot ya punyanya Google atau bahasa lainnya Blogger ya, blogger.com atau nanti alamannya jadi blogspot.com ya, itu sudah ada otomatis di dalamnya. Jadi kamu nggak perlu, ya tinggal kamu screenshot aja. Nah, ada beberapa yang sepertinya sudah built-in ya. Contoh kalau kalian menggunakan kemarin ya dulu di waktu kita kuliah saya lupa yang ngajarin tentang Wix ya, wix.com ya. Wix.com itu juga kayak blogger.com ya, sudah built-in ya, jadi nggak perlu install lagi. Sedangkan WordPress ini kalau kalian yang pakai gratisan yang alamatnya wordpress.com ini juga sudah built-in ya, tinggal kalian screenshot. Dan kayaknya kalian gratisan semua kalau nggak salah ya. Oh berarti ya gratis semua, berarti kalian nggak perlu install ya. Kebetulan punya saya ini kan memang bukan gratisan, saya engine-nya memang WordPress, tapi saya nginstal di web hosting sendiri dengan domain saya sendiri. Jadi web hosting sama web domain sendiri saya. Sedang kalian gratisan web hosting sama domain kalian pakai gratisan. Oh ya, kalau yang itu juga sudah built-in ya, sudah built-in. Jadi kalian tinggal screenshot aja ya. Tugasnya gampang banget, nggak perlu nginstal plugin atau macam-macam ya. Saya lupa kalian masih gratisan ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, rahasia dapat undian apa Pak? Silakan baca di artikelku dah. Apa Van? Lihatin di artikelku ya. Artikel itu ternyata termasuk artikel yang paling banyak dibaca ya. Artikel lain itu tentang jodoh kalau nggak salah. Ya, pakai itu enggak Pak? Amal ibadah enggak? aku lupa Gufan bacaan itu ya. Itu sebenarnya tipsnya seseorang itu ya, tipsnya seseorang yang dari ketika ngobrol itu dia bilang bahwa dia sering dapat undian, terus dia menceritakan rahasianya, kemudian saya tulis itu ya, saya tambahin tentu dengan pengalaman yang lain ya. Saya juga heran sama yang temen itu ya, dia cerita undian, selalu dapat undian ya, sering dapat undian ya. Bukan selalu tapi sering lah ya, hadiahnya mulai dari yang kecil sampai yang besar ya. Coba baca artikel itu. Ada lagi? Pakai orang dalam enggak Pak? Orang dalam lah tutup undian Ufan. KKN nih lah. Kalau KKN kan melanggar etika kemarin lah. Sudah semuanya jelas? Safety? Kok kuliahnya sambil senden gitu? Waduh, renang. Ganti kelem Wah, mari apa iku makan hotel iku. ya, aku nang hotel lu makake, kok gak ero ah. Wah, ngerjain ya. Aku ngecek kamar. Bukai kamar. Ayo melo ah. Enak kok. Ya wes, kalau nggak ada kalian mau kuliah lagi nih jam 7.30 ya. Kalau nggak ada kita Ini akhir. tugas toh, Pak? Hah? Kenapa Ilham? Ada tugas Kon toh? dulu enggak mau. Ada. Tugasnya kamu screenshot Google Analytics websitemu ya. Nah, cuma itu tok. Kan websitenya sudah disiapkan di tugas yang pertama itu kan. Kalian tinggal cuma screenshot aja. Oke? Ada yang masih belum jelas? Kalau websitenya kan saya kan yang kemarin kan belum ada websitenya itu. Kalau pakai website yang
sebelumnya nggak apa-apa Pak. Oh, nggak apa-apa. Soalnya emailnya cuma satu doang Pak. Iya, nggak apa-apa. Kan saya ngomong yang penting yang mau mana yang mau dipakai. Ya, maksud saya mau buat belajar ini ya. Syukur-syukur kayak punyanya Hilda itu yang sudah mau dieksiskan untuk benar-benar sebagai bisnis. Jadi buat untuk benar-benar praktek ya. Kalian kan sebenarnya pendidikan vokasi, makanya kalian diminta untuk magang. Ini kan sebenarnya juga cari pengalaman praktek. Lah, saya sejak awal ini kepinginnya kalian kuliah ini langsung praktek ya, tuh praktek langsung di bisnis kalian. Makanya mulai tugas pertama saya minta kalian bikin sosial media, dan sambil kuliah ini kepinginnya saya minta kalian langsung praktek di situ gitu loh. Makan kemarin kalau nggak salah di pertemuan pertama saya udah ngomong, cobalah sekarang mulai jualan apa, punyanya tetangga, teman, saudara atau apa, tidak harus memproduksi, kita bantu aja, kita mencoba aja mungkin 1, 2, 3 produk. Kemarin kalau nggak salah saya cerita tentang saya sempat menjual minyak ikan kalau nggak salah ya kan. Jadi maksud saya ini kenapa Ilham mau jual Agung Pak. Pak, apa kalau mau jualan mangga tetangga nggak apa-apa Pak, tapi nggak izin. Ya paling itu lah astaga. Jual tetangga. Lah. Oh iya Pak, sekalian promosi Pak, kalau mau cari kasir silakan lo ya saya ya Pak ya. Oh itu kan sudah Indi sudah jelas ini, sudah ada produknya ini. Pak Yusuf kalau mau beli boleh sama saya Pak, murah kok. Bisa Jangan jual sendiri aja. Kalau mau nomor togel lu apa? Namanya agak kepreset. Kasurnya tinggal beli di saya Pak. bedanya merek Nomor togel Pak. bagus banget Pak. Agung ini kok meneng malah. Bukan bias. Hubungi saya aja. Oh akhirnya keluar nih. Iki siapa iku turu-turu iku? Lho iki siapa turu-turu? Agung. Oh alah. Lho kok bisa kamu satu rumah sama Agung berarti? Iya Pak, satu kamar Pak. Umum Pak, kumpul kebun itu Pak, Pak. Aduh, langsung berapa ke kebunnya. Ini lah pertemanan Pak. Ambil kebunnya, aku sih pertemanan. Malas sama catur kon. Pertemanan umum Pak, hati-hati Pak. Yang penting nggak kepreset. Hati-hati. Yang penting nggak kepreset. Eko kalau tidur kayak gitu berpelukan apa enggak, Gung? Oh iya, aku udah awet Pak. Aku udah bilang Pak. Iya Pak, anak-anak sudah lihat Pak. Aduh. Ya, Live streaming Pak. lama sudah lama dan rekamannya Pak. Ya, kami yang lihat atau peliharaan, bumi saya aja di bawah ini. Wah, di bawah ini kan tikung kan tulisannya di bawah ini. Musa, iguana, Ono ta ikan iguana. sapi, kerbau, taurus. Ada yang mau beli buaya? Banyak Pak. Pak, saya jual ikan Pak, mana buahnya? Kayu gila. Pengen nomor togel Pak. Sampai nomor togel Van. Ilham. Ya Pak, begini Pak. Kami tembus Pak. Iya Pak. Ya langsung medit Pak. Semedi di belakang rumah Pak. Loh, ngapain? Kalau memang kamu tahu tahu nomor SIP, kenapa harus dijual? Gak dipakai sendiri aja kan? Yang kaya kamu sendiri, orang lain kaya kamu nggak dapat banyak kan? Akhirnya, telat gue aku. Ayo. Ya wes teman-teman, sudah 7.30 kalian harus ngikutin kuliah selanjutnya. Dimarahin ini dosennya kok gak gabung-gabung ya mahasiswaku. Udah. Bapak minat sama uang Pak. Oh, minat uang lah niku lan sapa Gunjeng apa iku Gusti Kanjeng. Kanjeng Dimas. Tutup. Ya Pak. Bayar 3.000 dapat 2.000 Pak.
Itu gak berkembang menyusut malah. Emang Pak. IP 100%. Pak, barangkali butuh pembantu Pak. Jelek-jelekan. Yang butuh madelean. Cuma kelelean. Udah teman-teman, nah, udah dimarahin sama dosen selanjutnya ini. Oke, terima kasih teman-teman, saya senang sekali kuliah hari ini luar biasa. Kalian pertahankan semangat belajarnya seperti ini ya. Sudah senang sekali ya. Ya wes, terima kasih. Saya mohon maaf mungkin kalau ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.